Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Waketum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ronald Sinaga alias Broron, menjadi korban pengeroyokan dua pria di kantor advokat di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Korban dianiaya saat tengah mengawal belasan pekerja sebuah perusahaan yang belum mendapatkan hak atas gaji selama 3 bulan. Ronald A. Sinaga alias Broron mengalami penganiayaan oleh dua orang pria. Pengeroyokan bermula saat aksi adu mulut terjadi. Pengeroyokan terjadi saat korban bersama 15 pekerja dari PT Sinergi Karya Sejahtera mendatangi kantor advokat Michael Putra and Partner di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 5 Senin sore kemarin. Kedatangan korban ke kantor advokat bermaksud meminta audiensi kepada pemilik perusahaan untuk menanyakan gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Saat tak dapat menemui orang yang dituju, ketegangan berujung pemukulan terhadap Waketum PSI tak terhindarkan. Korban mengalami luka sobek di bagian wajah. Polisi telah menangkap dua pelaku penganiayaan tak jauh dari lokasi kejadian. Datang untuk melakukan audiensi ke kantor Michael Putra dan partner terkait dengan gaji para karyawan yang belum dibayarkan. Nah, namun di sana saudara Michael tidak dapat ditemui atau tidak berada di tempat. Kemudian kita dari Polsek mencoba untuk audiensi di antara kedua belah pihak. Namun di tengah proses audiensi ini terjadilah keributan sampai berujung pada pengeroyokan. Keduanya diamankan di sekitar TKP kejadian. Partai Solidaritas Indonesia menyesalkan aksi kekerasan yang menimpa Wakil Ketua Umum DPP PSI Ronald Sinaga atau yang akrab disapa Broron. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus itu, termasuk jika ada aktor di balik aksi pengeroyokan. Yang terjadi terhadap kader kami, tapi ini bukan karena tentang kader kami, tapi ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga tentunya kami minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas. Dan bahkan kalau kemudian kemungkinan ada orang-orang tertentu yang membuat ini, yang kita minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menyampaikan kepada publik supaya kemudian peristiwa ini tentunya kita harapkan tidak lagi terulang. Lalu bagaimana update penanganan kasus ini? Kita tanyakan kepada Direktur Hukum dan juga HAM DPP PSI, Bang Komarudin, dan kami juga tengah mencoba menghubungi Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonuwu untuk bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Bang Komarudin, selamat petang. Bang Komarudin. Ya, siap Mas. Ini kan informasinya dua pelaku sudah ditangkap. Dari PSI sendiri apakah sudah dapat informasi tentang sebenarnya siapa nih dua pelaku yang sudah ditangkap ini? Ya, saya yang pertama ingin menjelaskan dulu ya status kita Broron. Beliau ini adalah advokat publik ya atau pengacara publik. Beliau ini sering menangani perkara-perkara rakyat ya. Beliau ini sering menangani perkara buruh ya, perkara BPIP ya. Banyak perkara-perkara publik atau perkara-perkara rakyat yang beliau tangani. Kebetulan beliau sedang menangani perkara karyawan atau buruh PT SKS yang selama ini tidak dibayar selama 3 bulan ya, maka kemudian beliau melakukan advokasi pendampingan hukum
untuk kemudian memperjuangkan hak-hak normatif mereka. Tetapi ya dari pihak perusahaan ya kita menduga ya tidak punya itikat baik ya dalam menyelesaikan perkara buruh ini ya. Kemudian ujung pada pertemuan yang difasilitasi oleh kantor lawyer Michael Putra and Partner ya. Tapi yang terjadi di kantor lawyer tersebut adalah tindakan kekerasan ya, tindakan yang sangat biadab saya kira. Ya, yang dipertontonkan kepada rakyat di mana negara kita adalah negara hukum ya, tetapi kemudian terjadi penganiayaan yang luar biasa. Baik, Kami meminta pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas. Oke, Bang Komarudin, maaf saya potong karena saat ini juga sudah bergabung bersama kami Kapolsek Metro Menteng AKBP Braille Rondonuwu. Selamat petang. Selamat petang. Pak Braille, ini kan informasinya sudah ada 2 pelaku yang ditangkap. Siapa sebenarnya mereka ini? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih, dan kami selaku Polsek Metro Menteng dari awal pada saat menerima informasi adanya sedikit percekcokan di gedung yang dimiliki di BCA, tepatnya di kantor Michael dan Partner, personil Polsek sudah mendatangi dari awal dan berusaha untuk membantu mengaudiensi. Nah, sempat sudah ada dari kedua belah pihak untuk kita undang mengarah ke Polsek, dan sebagian masih berada di gedung kantor Michael dan Partner. Dalam sementara kami berupaya untuk melakukan audiensi, terjadi percekcokan dan terjadilah pengeroyokan yang dimaksud. Sehingga akhirnya polisi menangkap 2 pelaku ya. Pelaku ini nih siapa sebenarnya? Identitas mereka sudah diketahui, apakah dari pihak law firm, perusahaan atau pihak lain? Jadi kalau identitas sudah diketahui, namun untuk yang bersangkutan datang ke sana, ke TKP, atas inisiatif pribadi atau atas ajakan atau permintaan siapa, ini masih kami dalami. Oke, termaksud berarti belum bisa terkonfirmasi apakah ini orang suruhan atau atas motivasi sendiri ya. Motif awal yang sudah digali oleh polisi seperti apa, Pak? Dari informasi awal dari yang bersangkutan mengatakan bahwa ada adik-adiknya pengacara di kantor tersebut mengundang yang bersangkutan. Nah, tapi detailnya seperti apa ini kami mohon waktu untuk kita bisa menemukan faktanya seperti apa. Baik, saya ke Bang Komarudin. Bang Komarudin, ini seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa sebenarnya Bro Ron ini juga selain sebagai Waketum PSI, dia juga aktif sebagai lawyer ya, yang melakukan advokasi. Apakah ini berkaitan begitu sehingga akhirnya dia juga menjadi korban pemukulan ini? Ya, saya tegaskan kembali ya, Bro Ron ini ya, beliau ini advokat publik ya, atau pengacara publik yang sering menangani kasus-kasus rakyat ya. Kebetulan beliau ini lagi menangani kasus terkait dengan tidak dibayarnya upah atau hak-hak normatif buruh oleh salah satu perusahaan yaitu PT SKS ya. Tapi kemudian beliau ini kan mempunyai hak untuk memperjuangkan kliknya, perjuangkan orang-orang rakyat ini yang selama ini tidak dibayar upahnya selama 3 bulan ya. Kebetulan ya yang didatangi adalah kantor lawyer perusahaan. Artinya ya orang-orang berada di kantor lawyer tersebut ya pasti orang-orang perusahaan dan orang kantor lawyer tersebut ya. Artinya ada tindakan yang saya kira ya yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis
untuk melakukan penganiayaan terhadap waketum kami ya. Kami meminta secara tegas ya pihak kepolisian untuk mengusut tuntas ini. Tidak mungkin ya ada sekelompok orang bisa ya mendatangi pertemuan antara buruh dengan perusahaan atau diwakili oleh kantor lawyernya yang bisa begitu saja menyusup ya. Pasti ya, ada komunikasi ya di antara perusahaan atau kantor lawyer, sekelompok orang yang melakukan penganiayaan kepada waketum PSI. Dan ini yang tengah berproses ya di Polsek Metro Menteng. Kita nantikan seperti apa update-nya. Terima kasih Kapolsek Menteng, AKBP Brel dan juga Dir Hukum HAM DPP PSI Bang Komarudin telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.